Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Dusriani dengan NIM 2030106036 dari Tadris Biologi 3B. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai hubungan vegetasi dan faktor lingkungan, yaitu cahaya dan suhu. Indikator yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kualitas cahaya, yang kedua, intensitas cahaya, yang ketiga, titik kompensasi, yang keempat, heliofita dan siofita, yang kelima, cahaya optimal bagi tumbuhan, 6. Adaptasi tumbuhan terhadap cahaya, 7. Lama penyinaran, 8. Variasi suhu, 9. Suhu tumbuhan, yang 10. Suhu dan produktivitas, 11. Termoperiodis, dan 12. Suhu dan dormansi. Poin pertama yaitu kualitas cahaya. Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sebagai sumber energi utama bagi ekosistem. Ada 3 aspek penting yang perlu dikaji dari faktor cahaya yang sangat erat kaitannya dengan sistem ekologi, yaitu yang pertama, kualitas cahaya atau komposisi panjang gelombang. Yang kedua, intensitas cahaya atau kandungan energi dari cahaya. Yang ketiga, lama penyinaran, seperti panjang hari atau jumlah jam cahaya yang bersinar setiap hari. Secara fisika, radiasi matahari merupakan gelombang-gelombang elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang. Tidak semua gelombang-gelombang tadi dapat menembus lapisan atas atmosfer untuk mencapai permukaan bumi. Umumnya, kualitas cahaya tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga tidak selalu merupakan faktor ekologi yang penting. Umumnya, tumbuhan teradaptasi untuk mengelola cahaya dengan panjang gelombang antara 0,39 sampai 7,6 mikron. Klorofil yang berwarna hijau mengabsorpsi cahaya merah dan biru. Dengan demikian, panjang gelombang itulah yang merupakan bagian dari spektrum cahaya yang sangat bermanfaat bagi fotosintesis. Pada ekosistem daratan, kualitas cahaya tidak mempunyai variasi yang berarti untuk mempengaruhi fotosintesis. Pada ekosistem perairan, cahaya merah dan biru diserap fitoplankton yang hidup di permukaan, sehingga cahaya hijau akan lewat atau dipenetrasikan ke lapisan lebih bawah dan sangat sulit untuk diserap oleh fitoplankton. Pengaruh dari cahaya ultraviolet terhadap tumbuhan masih belum jelas. Yang jelas, cahaya ini dapat merusak atau membunuh bakteri dan mampu mempengaruhi perkembangan tumbuhan atau menjadi terhambat. Contohnya yaitu bentuk-bentuk daun yang roset, terhambatnya batang menjadi panjang. Poin kedua yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya atau kandungan energi merupakan aspek cahaya terpenting sebagai faktor lingkungan, karena berperan sebagai tenaga pengendali utama dari ekosistem. Intensitas cahaya ini sangat bervariasi baik dalam ruangan atau spasial maupun dalam waktu atau temporal. Intensitas cahaya terbesar terjadi di daerah tropika, terutama daerah kering atau zona arid, sekitar cahaya yang direfleksikan oleh awan. Di dalam daerah garis lintang rendah, cahaya matahari menembus atmosfer dan membentuk sudut yang besar dengan permukaan bumi, sehingga lapisan atmosfer yang tembus berada dalam ketebalan minimum. Intensitas cahaya menurun secara cepat dengan naiknya garis lintang. Pada garis lintang yang tinggi, matahari berada pada sudut yang rendah terhadap permukaan bumi dan permukaan atmosfer. Dengan demikian, sinar menembus lapisan atmosfer yang terpanjang. Ini akan mengakibatkan lebih banyak cahaya yang direfleksikan dan dihamburkan oleh lapisan awan dan pencemar di atmosfer. Kepentingan intensitas cahaya. Intensitas cahaya dalam suatu ekosistem adalah bervariasi. Kanopi suatu vegetasi akan menahan dan mengabsorpsi sejumlah cahaya, sehingga ini akan menentukan jumlah cahaya yang mampu menembus dan merupakan sejumlah energi yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dasar. Intensitas cahaya yang berlebihan dapat berperan sebagai faktor pembatas. Cahaya yang kuat sekali dapat merusak enzim akibat fotooksidasi. Ini mengganggu metabolisme organisme, terutama kemampuan di dalam mensintesis protein. Titik kompensasi.
Dengan tujuan untuk menghasilkan produktivitas bersih, tumbuhan harus menerima sejumlah cahaya yang cukup untuk membentuk karbohidrat, yang menandai dalam mengimbangi kehilangan sejumlah karbohidrat akibat respirasi. Apabila semua faktor-faktor lain mempengaruhi laju fotosintesis dan respirasi diasumsikan konstan, keseimbangan antara kedua proses tadi akan tercapai pada sejumlah intensitas cahaya tertentu. Harga intensitas cahaya dengan laju fotosintesis atau pembentukan karbohidrat dapat mengimbangi kehilangan karbohidrat akibat respirasi, dikenal sebagai titik kompensasi. Harga titik kompensasi ini akan berlainan untuk setiap jenis tumbuhan. Poin yang keempat yaitu heliofita dan siofita. Tumbuhan yang teradaptasi untuk hidup pada tempat-tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi disebut tumbuhan heliofita. Sebaliknya, tumbuhan yang hidup baik dalam situasi jumlah cahaya yang rendah dengan titik kompensasi yang rendah pula disebut tumbuhan yang senang teduh atau siofita. Metabolisme dan respirasinya lambat. Salah satu yang membedakan tumbuhan heliofita dengan siofita adalah tumbuhan heliofita memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk klorofil. Poin yang kelima yaitu cahaya optimal bagi tumbuhan. Cahaya optimal bagi tumbuhan merupakan kebutuhan minimum cahaya untuk proses pertumbuhan terpenuhi bila cahaya melebihi titik kompensasinya. Kekurangan cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis dan pertumbuhan pada tumbuhan. Walaupun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan itu sendiri. Selain itu, kekurangan cahaya saat perkecambahan berlangsung dapat mengakibatkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah, serta daunnya berukuran tipis, kecil, dan berwarna pucat. Poin yang keenam yaitu adaptasi tumbuhan terhadap cahaya kuat. Beberapa tumbuhan mempunyai karakteristik yang dianggap sebagai adaptasinya dalam mereduksi kerusakan akibat cahaya yang terlalu kuat atau supraoptimal. Dedaunan yang mendapat cahaya dengan intensitas yang tinggi, kloroplasnya berbentuk cakram. Posisinya sedemikian rupa sehingga cahaya yang diterima hanya oleh dinding vertikalnya. Antosianin berperan sebagai pemantul cahaya sehingga menghambat atau mengurangi penembusan cahaya ke jaringan yang lebih dalam. Poin yang nomor 7 yaitu lama penyinaran. Lama penyinaran relatif antara siang dan malam dalam 24 jam akan mempengaruhi fisiologis dari tumbuhan. Fotoperiodisme adalah respon dari suatu organisme terhadap lamanya penyinaran sinar matahari. Contoh dari fotoperiodisme adalah perbungaan, jatuhnya daun, dan dormansi. Di daerah sepanjang khatulistiwa, lamanya siang hari atau fotoperiodisme akan konstan sepanjang tahun, sekitar 12 jam. Di daerah tempora atau bermusim panjang hari, lebih dari 12 jam pada musim panas, tetapi akan kurang dari 12 jam pada musim dingin. Berdasarkan responnya terhadap periode siang dan malam, tumbuhan berbunga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama tumbuhan berkala panjang, yaitu yang memerlukan lamanya siang hari lebih dari 12 jam untuk terjadinya proses perbungaan, seperti gandum, bayam, dan lain-lain. Yang kedua, tumbuhan berkala pendek, yaitu tumbuhan yang memerlukan lamanya siang lebih pendek dari 12 jam untuk terjadinya proses perbungaan, seperti tembakau dan bunga krisan. Yang ketiga, tumbuhan berhari netral, yaitu tumbuhan yang tidak memerlukan periode panjang hari tertentu untuk proses perbungaannya, misalnya tomat. Apabila beberapa tumbuhan terpaksa harus hidup di kondisi fotoperiodisme yang tidak optimal, maka pertumbuhannya akan bergeser ke pertumbuhan vegetatif. Di daerah khatulistiwa, tingkah laku tumbuhan sehubungan dengan fotoperiodisme ini tidaklah menunjukkan adanya pengaruh yang mencolok. Tumbuhan akan tetap aktif dan berbuah sepanjang tahun, asalkan faktor-faktor lainnya, dalam hal ini suhu, air, dan nutrisi tidak merupakan faktor pembatas. Poin yang ke-8 yaitu variasi suhu. Variasi suhu ini berkaitan dengan garis lintang dan sejalan dengan ini juga terjadi variasi lokal berdasarkan topografi
dan jarak dari laut. Terjadi juga variasi dari suhu ini dalam ekosistem, misalnya dalam hutan dan ekosistem perairan. Perbedaan yang nyata antara suhu pada permukaan kanopi hutan dengan suhu di bagian dasar hutan akan terlihat dengan jelas. Demikian juga perbedaan suhu berdasarkan kedalaman air. Jumlah panas yang diterima bumi juga berubah-ubah setiap saat, tergantung pada lintasan awan, bayangan tumbuhan setiap hari, setiap tahun, dan gejala geologi. Begitu matahari terbit pagi hari, permukaan bumi mulai memperoleh lebih banyak panas dibandingkan dengan yang hilang karena radiasi panas bumi. Dengan demikian, suhu akan naik dengan cepat. Setelah beberapa jam tercapailah suhu yang tinggi sekitar tengah hari. Setelah lewat petang mulailah terjadi penurunan suhu, maka bumi ini akan mengalami radiasi yang lebih besar dibandingkan dengan radiasi yang diterima. Pada malam hari, penurunan suhu muka bumi akan bertambah lagi. Panas yang diterima melalui radiasi dari matahari tidak ada, sedangkan radiasi tetap berjalan terus. Akibatnya ada kemungkinan suhu permukaan bumi lebih rendah dari suhu udara di sekitarnya. Proses ini akan menimbulkan fluktuasi suhu seharian, dan fluktuasi suhu yang paling tinggi akan terjadi di daerah antara ombak di tepi pantai. Berbagai karakteristika muka bumi penyebab variasi suhu. Yang pertama yaitu komposisi dan warna tanah. Makin terang warna tanah, makin banyak panas yang dipantulkan. Makin gelap warna tanah, makin banyak panas yang diserap. Yang kedua, kegemburan dan kadar air tanah. Tanah yang gembur lebih cepat memberikan respon pada pancaran panas daripada tanah yang padat. Terutama erat kaitannya dengan penembusan dan kadar air tanah. Makin basah tanah, makin lama suhu berubah. Yang ketiga, kerimbunan tumbuhan. Pada situasi di mana udara mampu bergerak dengan bebas, maka tidak ada perbedaan suhu antara tempat terbuka dengan tempat tertutup vegetasi. Tetapi kalau angin tidak menghembus, keadaan sangat berlainan, dengan kerimbunan yang rendah maupun mereduksi pemanasan tanah oleh pemancaran sinar matahari. Ditambah lagi kelembaban udara di bawah rimbunan tumbuhan akan menambah banyaknya panas yang dipakai untuk pemanasan uap air. Akibatnya akan menaikkan suhu udara. Pada malam hari, panas yang dipancarkan kembali oleh tanah akan bertahan oleh lapisan kanopi. Dengan demikian, fluktuasi suhu dalam hutan sering jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan fluktuasi di daerah terbuka atau tidak bervegetasi. 4. Iklim mikro perkotaan. Perkembangan suatu kota menunjukkan adanya pengaruh terhadap iklim mikro. Asap dan gas yang terdapat di udara kota sering mereduksi radiasi. 5. Kemiringan lereng dan garis lintang. Kemiringan lereng sebesar 50 dapat mereduksi suhu sebanding dengan 450 km perjalanan arah ke kutub. 6. Variasi suhu berdasarkan waktu atau temporal terjadi baik musiman maupun harian. Kesemua variasi ini akan mempengaruhi penyebaran dan fungsi tumbuhan. Poin yang ke-9 yaitu suhu dan tumbuhan. Kehidupan di muka bumi ini berada dalam suatu bahan kisaran suhu antara 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Dalam kisaran suhu ini, individu tumbuhan mempunyai suhu minimum, maksimum, dan optimum yang diperlukan untuk aktivitas metabolisme. Suhu-suhu tadi yang diperlukan organisme hidup yang dikenal dengan suhu kardinal. Suhu tumbuhan biasanya kurang lebih sama dengan suhu sekitarnya karena adanya pertukaran suhu yang terus-menerus antara tumbuhan dengan udara sekitarnya. Kisaran toleransi suhu bagi tumbuhan sangat bervariasi. Untuk tanaman di tropika, semangka tidak dapat mentoleransi suhu di bawah 150 sampai 180 Celcius. Sedangkan untuk biji-bijian tidak bisa hidup dengan suhu di bawah minus 20 sampai minus 50 derajat Celcius. Sebaliknya, konifor di daerah tempera masih bisa mentoleransi suhu sampai serendah minus 300 Celcius. Tumbuhan air umumnya mempunyai kisaran toleransi suhu yang lebih sempit jika dibandingkan dengan tumbuhan di daratan. Secara garis besar, semua tumbuhan mempunyai kisaran toleransi terhadap suhu yang berbeda bergantung pada umur, keseimbangan air, dan juga keadaan musim. Selanjutnya, suhu dan produktivitas. Laju respirasi dan fotosintesis dari tumbuhan haruslah terjadi sedemikian rupa,
sehingga terdapat produktivitas bersih untuk tumbuhan. Naunya suhu optimum untuk respirasi lebih tinggi dari suhu optimum untuk fotosintesis. Di atas suhu tertentu, respirasi akan melebihi fotosintesis, maka akan terjadi kelaparan bagi tumbuhan tersebut. Hal inilah yang berperan dalam membatasi penyebaran tumbuhan dari daerah dingin ke daerah hangat. Termoperiodis, yaitu suatu keadaan di mana suhu pada malam hari rendah kemudian berubah menjadi tinggi dan terjadi secara berulang. Hal ini dapat terjadi baik secara musiman atau harian. Tumbuhan yang biasanya hidup pada tempat-tempat dengan suhu yang berfluktuasi berkecenderungan akan mengalami gangguan apabila ditumbuhkan pada tempat-tempat dengan suhu yang konstan. Kebanyakan tumbuhan akan tumbuh baik bila suhu lingkungan berubah-ubah. Misalnya, tomat mempunyai laju pertumbuhan optimum bila berada pada tempat dengan suhu siang 25 derajat Celcius dan suhu malam sekitar 10 derajat Celcius. Fluktuasi suhu ini menghasilkan keseimbangan optimum antara respirasi dan fotosintesis. Beberapa jenis tumbuhan fluktuasi teratur diperlukan untuk perkecambahan. Termoperiodis membatasi penyebaran baik berdasarkan garis lintang maupun ketinggian tempat. Sekian video pembelajaran saya pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.